Selamat malam, kembali lagi di channel kita Cangkruk Ilmu. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang limbah. Jadi motonya mengerti limbah, mengerti melestarikan lingkungan. Hal ini sebagaimana sering kita temui banyak sekali limbah-limbah yang tidak diterapkan dengan baik, manajemen pengolahannya dan juga mungkin sistematikanya, tapi kita tidak bahas itu. Kita ingin membahas klasifikasi limbah itu sendiri ya. Jadi hari ini kita ingin mendefinisikan limbah, lalu jenis-jenisnya, terus sektor apa penghasil limbah itu, terus sistem pengolahan limbah dari berbagai sektor tadi. Apa itu limbah? Jadi dengan memahami karakteristik limbah akan mempermudah kita menangani, mengelola, dan mentreatment, sehingga nanti limbah itu dapat dipergunakan kembali atau bisa didegradasi sehingga tidak mengganggu lingkungan. Mohon maaf ada gangguan, smartphone-nya muncul. Oke, kami lanjutkan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor Stop, salah teknis dari awal. Gak apa-apa, enggak. stop aja. Aduh, siapa? Aduh, aku mau mandi. Apa nih? Balik nih. Kenapa? Lanjut. Jerut. Mohon maaf teman-teman karena masih amatir, jadi agak salah ya. Tadi kita ingin membahas, jadi kami ulangi, dengan memahami karakteristik limbah tadi, sifat kimiawinya, sifat fisiknya, sumber-sumbernya, itu akan mempermudah kita dalam menangani, mengelola, dan mentreatment. Nah, sehingga nanti limbah itu bisa dipergunakan kembali, bisa didegradasi, dan lain sebagainya. Nah, apa itu limbah? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999, ini merujuk peraturan yang kami ketahui. Mungkin kalau ada yang update bisa komen. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Jadi segala sesuatu kegiatan yang mempunyai sisa itu bisa dikategorikan limbah. Nah, limbah ini dapat bersumber dari domestik seperti rumah tangga ya. Tentu saja kalau rumah tangga ini yang umum ya dari septic tank seperti itu. Terus ada yang industri ini banyak, ada pabrik contohnya, ada yang industri transportasi dan lain-lain, atau gabungan keduanya. Nah, regulasi apa sih yang terkait limbah di Indonesia itu? Nah, secara umum regulasinya seperti ini. Jadi limbah sendiri itu misalkan ya, ini satu contoh industri, dia ada limbah B3. Jadi misalkan suatu bahan baku itu setelah diproses dia menghasilkan limbah B3. Lah, regulasi yang mengatur itu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999, peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 juga. Lalu yang terbaru itu peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014. Di situ disebutkan definisi limbah B3 itu seperti apa, regulasinya seperti apa. Nah, lalu ada emisi ini dari gas. Nah, dalam suatu proses pasti ada gas buangnya, ada asapnya seperti itu. Misalkan kayak boiler, kayak yang lain lah, ada debu-debu seperti itu yang dihasilkan dari pembakaran. Lah, itu regulasinya yang mengatur peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999, peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2009, dan yang paling dekat ada Pergub Jatim nomor 10 tahun 2009. Nah, lalu pasti di dalam suatu proses itu yang paling umum adalah limbah cair atau air atau liquid. Nah, atau biasanya itu keluar dari unit WWTP. WWTP adalah Wastewater Treatment Plant. Jadi unit yang memang menangani limbah. Orang biasa juga menyebutnya sebagai IPAL dan sebagainya. Lah, itu peraturan pemerintah yang mengatur adalah peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 dan juga
Permen LH nomor 19 tahun 2010. Lalu ada sludge. Sludge ini misalkan ada endapan yang disisakan dari bahan baku atau dia terkontaminasi campur sama minyak dan sejenisnya. Nah, jadi sludge ini diatur dalam Permen LH nomor 2 tahun 2008 dengan prinsip 4R. Apa itu 4R? Nanti akan kita bahas. Nah, di sini tentu ada namanya peraturan pemerintah. Ini dari pemerintah pusat atau bisa nanti peraturan presiden dan sebagainya. Lalu ada peraturan provinsi. Nah, mana yang dipakai? Misalkan itu kontradiktif. Yang dipakai menurut penjelasan dari dulu kita ketemu dengan staf Kementerian Lingkungan Hidup, yang dipakai adalah peraturan yang lebih mengikat di daerah tersebut. Jadi misalkan nanti kabupaten juga punya regulasi sendiri, provinsi sendiri, maka dipakai yang paling dekat karena yang dianggap lingkungan hidup di situ, di daerah itulah yang paling tahu karakteristiknya gitu. Nah, oke, kami lanjutkan. Nah, apa jenis-jenis limbah tadi? Misalkan jenis-jenis limbah itu berdasarkan karakteristiknya. Limbah dibagi, ini bentuknya ya, limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3. Nah, padat tentu saja kita tahu mungkin seperti bekas kayu, seperti itu. Limbah cair ya tadi air, limbah gas ya emisi, gas buang, asap, dan sebagainya. Limbah B3 ya sesuai definisinya, ada di dalam peraturan nomor 18 tahun 1999. Dan salah satu kategorinya yang termasuk B3 itu radioaktif, dia mudah terbakar, flammable istilahnya, lalu juga korosif dan sebagainya. Ada sekitar 7 kategori untuk B3. Terus berdasarkan sumbernya, ini yang umum itu limbah domestik, nah, rumah tangga, industri kecil seperti itu. Lalu limbah industri atau gabungan. Limbah industri ya banyak dari transportasi, manufaktur, pabrik, dan sebagainya seperti itu. Nah, tentu saja dengan mengetahui dari mana asal usulnya, kita tahu kontaminan atau senyawa yang di situ. Seperti misalkan dari domestik, dari restoran, itu kan didominasi oleh bekas sayuran, makan makanan yang tentu saja itu organik. Nah, dengan yang mungkin nanti prosesnya akan lebih mudah terurai. Beda sama limbah misalkan dari rumah sakit yang dia ternyata ada reagennya, ada tesnya seperti itu, yang dia ternyata menggunakan senyawa-senyawa kimia. Tentu hal itu ya harus diklasifikasikan atau dipisahkan, tidak bisa dicampur. Demikian. Nah, berdasarkan sifatnya tadi sudah kita singgung, limbah itu umumnya ya organik sama anorganik atau campuran. Organik ya tadi seperti sisa sayuran. Nah, apa sih organik dan anorganik itu? Itu ada di mungkin kimia SMA. Maka kita harus refresh nih. Masih ingatkah kimia SMA bagi mahasiswa teknik kimia maupun bagi pelaku industri kimia seperti itu? Karena dengan mengetahui sifat kimiawinya, dia asam, dia basa, dia organik, anorganik, dia protein, dia lemak, itu akan mudah nanti dalam pengelolaannya. Nah, ini kita buat contoh. Ini saya terus terang ambil di Google contoh tempat penyimpanan sementara limbah B3. Karena limbah B3 itu tadi sesuai definisi kan limbah berbahaya dan beracun, sehingga bahan berbahaya dan beracun, dan sehingga untuk meletakkannya atau menyimpannya juga harus ada peraturan. Nah, seperti itu. Nah, secara umum ini untuk bentuknya atapnya ada seperti jaring-jaring. Nah, ini yang penting dia terlindungi dari hujan sama sinar matahari. Karena mungkin kadang beberapa senyawa kimia itu tidak boleh kena panas seperti itu. Terus menggunakan ada sistem ventilasinya. Ini menghindari adanya akumulasi. Kadang beberapa itu tidak terdefinisi, dia ternyata mengeluarkan gas dan sebagainya. Lalu ada simbol seperti itu. Lalu ada papan nama sehingga memudahkan orang. Di bagian dalam ada tumpukan lapisannya. Ini contoh ya, misalkan bekas kaleng, drum. Nah, mungkin pelumas atau apa sejenisnya, atau mungkin
solar dan sebagainya itu maksimal 3 lapis. Lalu ada sekat atau blok juga, terus ada gang, ini juga nanti harus dilengkapi dengan drainase seperti itu. Lalu ada palet. Nah, palet ini biar nanti ada resapan dan lain-lain, dia tidak merusak lapisan dari ininya, betonnya seperti itu. Nah, catatan untuk simbolnya yang mungkin ini seperti ini, ada flammable dan sebagainya, itu dia mengacu ke peraturan Bapedal atau Kepdal nomor 5 strip Bapedal strip 09 strip 1995. Lah, TPSB3 ini umumnya menampung sekitar 30 sampai 90 hari. Jadi setelah dari TPSB3 ini, terus juga harus ada izin penampungan, ini tercantum dalam lingkungan dalam izin lingkungan bahwa proses industri tadi itu menghasilkan limbah B3 harus sudah disampaikan. Demikianlah, itu maksimal penyimpanannya sekitar 30 sampai 90 hari. Demikianlah, setelah itu harus dikirim ke tempat pemusnahan B3 atau industri lain yang memang diizinkan oleh pemerintah mengelola B3 itu. Salah satunya misalkan PPLI Cilengsi seperti itu. Oke, next. Nah, apa yang berkontribusi menghasilkan limbah? Ini contoh dari domestik, dia yang misalkan limbah itu rumah tangga, perkantoran, apartemen, hunian, atau perumahan, terus rumah sakit, restoran, UKM, fasilitas umum, ini kayak terminal, stasiun, mungkin juga halte dan lain, dan seperti itu. Lalu tempat penampungan akhir. Ya, dari limbah-limbah tadi kan ditampung di tempat penampungan akhir. Nah, kalau industri ya banyak seperti pabrik, terus pengisian bahan bakar, bengkel ini yang agak besar mungkin ya, bengkel-bengkel mobil mungkin. Lalu kawasan industri, kan dia pasti kadang di dalam kawasan industri itu dia menampung limbah dari pabrik, masing-masing pabrik tadi. Lalu bandara, pelabuhan, lalu pengeboran, pertambangan, manufaktur, dan bisa ditambahkan seperti itu. Nah, itulah yang berkontribusi menghasilkan limbah. Nah, ini kita buat contoh. Nah, ini misalkan contoh sektor industri yang menghasilkan limbah. Ini boiler atau steam generation. Ini umum dipakai hampir semua industri yang membutuhkan panas. Pasti dia ada boilernya. Atau kalau enggak dia pakai heater ya, sama seperti pemanas juga. Nah, dia itu pasti menghasilkan limbah karena dia dari blue down-nya, dari penggunaan chemical untuk perawatan, istilahnya untuk water treatment-nya, untuk menjadi steam tadi, itu semua pakai chemical. Nah, itu pasti menghasilkan limbah. Nah, terus ini seperti ini ada cleaning, ada pembersihan, ada bercak-bercak nanti tetesan-tetesan minyak, semua itu kan akan jadi limbah. Lalu mungkin ada penampungan bahan bakar, ini contohnya tangki spherical misalkan. Mungkin nanti ini juga tidak menutup kemungkinan SPBU seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu ada maaf ini salah, ini harusnya industri transportasi atau pesawat. Nah, ini juga tadi yang kita sebut ada pelabuhan dan sebagainya. Tentu itu kan menghasilkan limbah. Limbahnya bisa dua, domestik atau maintenance rutin dari kendaraan tadi, misalnya pesawat atau kapal dan lain-lain, kan ada olinya, ada tetesan-tetesan minyak dan sebagainya. Bahkan di situ mungkin ada majun untuk ngelap dan lain sebagainya. Ada pasir juga. Nah, seperti itu. Lalu industri gula contohnya, lalu offshore minyak bumi. Jadi pengolahan awal dari setelah pengeboran tadi, unit pemisahan itu pasti menghasilkan limbah. Secara umum untuk industri itu pasti menghasilkan limbah domestik juga, karena pasti ada manusia atau karyawan yang memang menggunakan tadi seperti toilet demikian. Nah, oke. Ini contoh misalkan industri petrochemical. Nah, ini kan dia berhubungan sama kapal, terus ada terminal penampung, terus ada pengolahan lagi, terus ada pengolahan dari yang olefin, aromatik, lalu dia ada utility, terus dia produknya, terus dikirim lagi ke kapal. Lah, tentu ini akan memproduksi banyak limbah ketika sistem ini tidak berjalan dengan bagus. Jadi limbah itu memang ada karena memang sisa, atau yang kedua karena sistem yang tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi dengan potensi sebegitu banyaknya
proses itu ketika itu tidak berjalan dengan baik, terjadi fail, itu akan berpotensi lebih besar menghasilkan limbah. Jadi kesadaran untuk setiap pihak untuk mengontrol sistemnya dengan bagus itu sangat penting. Itu kenapa mungkin di industri oil and gas dia instrumentasinya itu sangat lengkap untuk mengontrol kegagalan-kegagalan tadi. Nah, bagaimana mengelola limbah dari masing-masing sektor tadi? Nah, tentu kita klasifikasikan. Jadi limbah tadi ya dipisahkan berdasarkan wujudnya dan sifatnya. Tentu yang padat jangan dicampur dengan yang cair, gitu. Atau yang cair dicampur sama gas. Ya susah ya bayangkan cair sama gas. Atau yang B3 dicampur dengan non B3, itu harus diklasifikasikan. Nah, terus dipahami cara menangani awal ya. Kalau padatan ya disimpan tadi pakai palet atau sejenisnya. Kalau cair ya ada bak penampungnya. Kalau dia gas ya mungkin masih ada tangki storage sementara seperti itu. Nah, kalau limbah B3 ya dikasih TPS B3 lah. Itu dulu. Lalu ya tadi sehingga kita tahu menyediakan unit atau penampungan. Dengan tahu limbahnya, kita tahu volumenya, kita tahu kebutuhan lahannya. Seperti itu. Lalu setelah klasifikasi tadi dilakukan, kita tahu pengelolaannya. Nah, pengelolaannya ya mengacu ke izin lingkungan tadi. Nah, misalkan tadi yang sisa kayu dan lain-lain mungkin diberikan ke pihak ketiga atau dimanfaatkan kembali dan sebagainya. Kalau air ya masuk ke unit IPAL gitu, sehingga pengelolaan ini yang paling penting harus memenuhi baku mutu lingkungan. Nah, jadi kalau misalkan air itu berapa COD-nya, berapa BOD-nya, berapa pH-nya, berapa suhunya harus dipahami. Seperti itu. Relatif kalau yang padat mungkin lebih mudah cara mengontrolnya karena ya, dia kan space yang dibutuhkan sedikit, bisa ditumpuk demikian. Yang cair ini karena dia liquid akan sukar memberi apa ditampung. Jadi dia biasanya langsung seperti di treatment di unit IPAL, penguraian limbah WTP seperti itu. Nah, prinsipnya tadi menggunakan 4R, yaitu mereduce, mereuse, merecycle, dan mereplace. Mereduce ini ya di sistem di dalam pabriknya tadi. Misalkan kita jangan boros nih menggunakan air, jangan boros membuang-buang sampah seperti itu. Atau reuse yang bisa digunakan kembali, mungkin seperti drum tadi, seperti kaleng bekas mungkin. Tapi jangan yang sudah terkontaminasi B3 ya. Reuse di sini memang masih bagus kondisinya gitu. Lalu recycle ini yang mentreatment tadi seperti mirip menggunakan kembali, tapi dia diharapkan punya nilai seperti itu. Misalkan kayak air buangan setelah diolah dia sudah bagus nih, kita pakai kembali untuk siram-siram, tapi harus memenuhi ya. Nah, itu mungkin masih boleh gitu loh. Nah, terus mereplace menggantikan. Kalau chemical itu berbahaya bisa digantikan dengan yang lain, digantikan. Kalau nggak bisa ya memang harus pakai itu, tapi sebisa mungkin itu tidak menghasilkan limbah yang besar. Jadi dicari padanan yang bisa menurunkan kuantiti maupun kesulitan menanganinya seperti itu. Kadang kan kayak dulu kita kenal ada penggunaan merkuri dalam industri kosmetik atau apa, terus diganti dengan hidroquinon dan lain-lain lah. Otomatis kan untuk hidroquinon itu lebih mudah mengelolanya daripada merkuri, di mana merkuri itu logam berat. Hidroquinon dia ada senyawa N dan saya agak lupa H dan C di sana seperti itu. Jadi kemungkinan kan lebih mudah diuraikan seperti itu. Nah, terus otomatis pengolahan ini lebih cenderung untuk yang limbah cair. Nah, sedangkan untuk B3 otomatis kan tidak bisa langsung diolah. Ya kita membuat TPS B3. Terus ada izin karena itu kan menampung yang tadi kita sampaikan 30 sampai 90 hari itu menampung B3-nya sehingga dia tidak kemana-mana istilahnya, itu tidak terbengkalai, dia tertata rapi lalu mengirimkannya dengan pihak pemesan B3. Nah, izin limbah B3 itu ada beberapa macam. Ini ada namanya izin penampungan, ya tadi menampung aja. Jadi pabrik yang menghasilkan itu ya harus punya izin menampung. Lalu dia kan akan dikirim. Nah, itu izin pengangkutan yang punya biasanya ya pihak yang mengelola B3 itu. Lalu di situ ada izin pengolahan. Nah, jadi ada beberapa industri yang memang dia membuat izin untuk mengelola B3 itu menjadi nilai. Misalkan seperti oli bekas.
itu kan limbah B3, tapi dia bisa diolah lagi menjadi nanti tidak tahu apa oli lagi atau turunannya minyak seperti itu. Lalu ada izin pemanfaatan. Sebenarnya izin pemanfaatan ini pemahaman yang kami dapat itu seperti ada nilai untuk menjual tadi. Jadi misalkan tadi setelah oli bekas menjadi oli lagi kan dia harus bisa dijual. Nah, itu kami menyebutnya sebagai izin pemanfaatan atau izin pemusnahan itu ketika benda-benda tadi dikirim ke insinerator atau kiln dengan suhu yang sangat tinggi sehingga dia terdegradasi senyawanya sehingga dia sudah tidak terbentuk senyawa awal. Misalkan kita sebut tadi minyak itu B3 lalu dimusnahkan di insinerator, dia menjadi gas yang secara sempurna menjadi CO2. Nah, itu kan sudah tidak menjadi B3 lagi lah. Seperti itu pemahaman yang kami dapatkan. Mohon koreksi jika ada yang dikoreksi. Nah, ini flow diagram sederhana salah satu instalasi air limbah atau IPAL, orang menyebutnya instalasi pengolahan air limbah. Nah, biasanya ini untuk limbah-limbah yang kecil kayak domestik, mungkin sejenis rumah sakit, industri, UMKM lah seperti UKM seperti itulah. Jadi limbah domestik tadi kan banyak sumbernya, mungkin bisa lebih dari satu rumah atau rumah sakit lebih dari satu rumah sakit, terus toiletnya banyak dan lain-lain. Nah, itu dilakukan ekualisasi. Nah, terus misalkan ternyata di sana ada limbah proses nih. Ini bisa limbah proses maksudnya limbah dari boiler. Kadang beberapa rumah sakit atau hotel itu punya boiler untuk pemanasan, punya cooling tower seperti itu kan. Biasanya ada di hotel itu dia punya cooling tower untuk pendinginnya lah. Itu kan beda limbah domestik tadi yang dihasilkan dari toilet atau kamar kecil, itu beda sama limbah itu karena limbah cooling, limbah boiler itu kan ada senyawa kimianya, ada anti korosenya, ada anti scalingnya lah, itu pakai senyawa lain kan. Nah, terus juga pH-nya juga mungkin agak tinggi 9 dan demikian sehingga harus dinetralisasi. Berbeda sama limbah domestik tadi yang cenderung pH-nya normal, dia hanya kayak istilahnya kayak tinja-tinja seperti itu atau air kencing gitu. Nah, itu kan lebih mudah. Nah, ini harus diekualisasi dan ini harus memperhatikan kandungan minyaknya. Jika memang di situ itu kandungan minyaknya tinggi, akhirnya ada kontaminan, kan itu akan menyulitkan karena minyak itu akan menjadikan bubbling. Ada bubble-bubble yang di situ itu malah mengganggu proses treatment selanjutnya. Nah, itu harus dipisahkan. Ya, sederhananya pakai oil separator. Jadi dia pakai seperti besi yang di permukaan itu dia menangkap oli-oli tadi gitu loh. Ya, mungkin untuk beberapa industri yang tinggi yang airnya misalkan kayak penggunaan pembuatan bihun dan lain-lain, itu bisa ditambah oil istilahnya kayak oil dispersan lah, dia pemisahan minyak dari air gitu. Nah, setelah ekualisasi tadi kembali lagi nih ditangkap oil catchernya. Jadi mungkin aja ada minyak lagi yang terbawa selama setelah ekualisasi tadi. Nah, kita menyebutnya like oil seperti itu. Nah, jadi minyak ini minyak grease itu salah satu yang agak susah diuraikan secara kimiawi gitu karena ya banyak kesulitannya, rantainya biasanya panjang demikian, beda mungkin sama protein demikian, bisa sama karbohidrat seperti itu. Nah, setelah tadi sederhananya kita melakukan oksidasi ini bisa biological oxidation, bisa, tapi jarang menggunakan chemical, biasanya biological tadi. Jadi ada kayak lumpur aktif dan sejenisnya atau hanya diuraikan oleh udara seperti itu, dialirin udara, terus dilanjutkan juga aerasi sehingga nanti ada bak kontrolnya di situ lah. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi organik itu lebih mudah diuraikan, dia pakai oksidasi dan aeration aja. Kalau chemical dia bisa pakai oxidation tapi dia menghasilkan senyawa lain yang mungkin agak susah juga. Misalkan pembuatan borak itu kan bisa dioksidasi, dia pakai H2O2 atau saya lupa H2O2 itu sehingga dia terurai. Tapi kan nanti H2O2 itu peroksidnya akan tersisa lah, itu juga berbahaya juga. Jadi kalau industri kecil biasanya tidak sampai seperti itu.
Oke, saya lanjutkan. Ini contoh lah, contoh yang agak kompleks, agak besar. Jadi sebenarnya sama. Tadi ada collection tank, terus ada ekualisasi juga. Di sini ada banyak injeks chemical seperti PAC, flokulan. Ya ini untuk mengendapkan. Lalu ada DAF atau dissolved air flotation, dia diflotasi sehingga minyak-minyak tadi terpisah seperti itu. Lalu dia menggunakan CSAS. Nah ini sama lah kurang lebih ya. Terus nanti setelah sedimentasi, aeration, terus dia masih pakai sand filter, carbon filter. Ini bisa menurunkan COD yang awalnya mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000, itu sesuai baku mutu menjadi 150. Jadi bisa dibayangkan 150 dibagi 3.000 itu mungkin dia sangat kecil sisanya. Jadi proses sebesar ini. Nah ini misalnya di pabrik yang cukup besar. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan saya jelaskan untuk ini. Ini contoh flow diagramnya untuk WWTP tadi ya. Jadi prinsipnya sama, dia diekualisasi, dinetralkan, lalu diendapkan, lalu senyawa organik di situ, karena organik itu yang berkontribusi terhadap BOD, COD tadi. Maaf, koreksi, organik itu yang berkontribusi terhadap BOD, sedangkan ada anorganik yang berkontribusi terhadap COD. Biasanya BOD setengah COD-nya. Seperti itulah, itu dikurangi, diuraikan lah. Yang paling efektif itu menggunakan CSAS. Nah, ini CSAS seperti aeration atau oxidation tadi. Dia menggunakan lumpur aktif. Oke, nanti kita diskusi lagi untuk yang ini. Oke, lah ini contoh limbah WWTP, warna-warnanya. Ini sekilas saja. Ini sama prinsipnya lah, warna-warni. Ini biasanya sumber limbahnya. Lalu ini tadi diendapkan pengotornya. Jadi pengotor ini diendap oleh inilah yang akan mungkin nanti jadi limbah padatan seperti itu. Kita bisa lihat warna-warnanya ini di aerasi agak hitam, ini mungkin putih, di aerasi agak hitam. Hitam ini bisa karena dia mulai teroksidasi seperti itulah, sehingga di sini nanti juga ada sedimentasi sehingga dipisahkan, ada lamela seperti ini. Bahkan ini limbah-limbah domestik itu ada satu industri di mana limbah domestiknya yang kita tahu tadi dari kotoran manusia, itu diolah lagi airnya menjadi air umpan boiler. Artinya air yang sangat bagus gitu loh. Yang COD-nya sudah di bawah 200. Itu bisa gitu loh. Untuk boiler-boiler tekanan kecil itu bisa. Jadi air yang limbah itu menjadi sumber feed untuk air yang boiler. Untuk gambaran saja, air umpan boiler itu kadang harus lebih bagus daripada air minum gitu. Walaupun tidak semua, tapi sebagian dia itu tidak boleh adanya mineral-mineral tertentu. Misalkan kita kenal sebagai kapur dan lain itu tidak boleh. Jadi airnya sudah sangat bagus, yang awalnya limbah seperti ini bisa menjadi putih seperti ini yang siap untuk boiler. Detailnya kita diskusi lain kali. Nah, terus kita sedikit ya menyinggung COVID. Ini kan lagi populer sekali COVID ini. Terus dengan mengetahui limbah tadi, dengan treatment yang sudah dilakukan, sebenarnya COVID ini berdampak enggak ke lingkungan sih gitu, sehingga nanti kita tahu unit yang sudah ada existing tadi mau diimprove seperti apa. Jadi kalau COVID itu dampak yang kita alami saat ini itu kan orang bilang airborne ya. Kami sendiri enggak paham COVID, artinya kami bukan dari kesehatan, jadi enggak paham detail COVID itu, tapi airborne yang ditimbulkan COVID itu kan berdampak pada kualitas udara. Nah itu juga sehingga juga secara industri juga tidak bagus, terus dia berpengaruh ke ekonomi, artinya menurunkan investasi, pertumbuhan ekonomi, krisis juga, menurunkan kegiatan industri tadi, menurunkan ekspor impor, lalu demand yang tinggi dari kebutuhan entah itu makanan atau apa, dan supply yang semakin rendah karena banyak yang dirumahkan, banyak yang lockdown, terus pekerjaan yang semakin sulit seperti itu. Nah, COVID itu mempengaruhi seperti itu, sehingga ya ada sisi positif dan negatif yang kami lihat, di mana COVID ini secara positifnya ya karena industri tadi turun ya, banyak lockdown, banyak dirumahkan, banyak work from home, sehingga ya jumlah limbahnya turun. Saya nyampaikan untuk industri, ya mungkin limbah yang domestik ya naik lah karena banyak yang di rumah, tapi limbah industrinya turun gitu, sehingga ya unit ini sebenarnya beristirahat. Tapi problematikanya kan ketika dia beristirahat, siapa yang memaintain, siapa yang membuat itu tetap berjalan dengan bagus lah, itu masih PR mungkin seperti itu. Tapi dan sisi negatifnya ya tadi
Untuk maintenance karena unitnya maksud kami karyawannya ada yang dirumahkan, ya siapa yang memaintain gitu loh. Lalu juga si pekerjanya sendiri, karena lingkungan limbah itu sudah agak tidak sehat. Kita bilang agak karena tidak semua, mungkin ada yang juga baunya terus tercium gitu, tapi ada yang juga yang bagus, yang clear gitu. Tapi cenderung pasti ada bau-bau seperti itulah. Itu kan sudah tidak sehat karena juga mungkin terkontaminasi, tidak sengaja menyentuh tadi limbah dari A, B, C, D lah. Dengan adanya COVID kan malah lebih tidak sehat lagi lingkungannya dan akan rentan. Nah ini yang mudah-mudahan lah teman-teman yang berada di unit itu juga diberi kesehatan lah, tidak terpengaruh. Nah kurang lebih seperti itu. Kami punya moto bahwa engineer sejati harus punya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, oke, demikian yang kami bisa sampaikan untuk kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Silakan nanti komen di kolom komentar. Nah, ikhlas subscribe Anda halal bagi kami ya. Saya sampai lupa ini motonya ya. Demikian. Ikuti ya fanspage-nya. Ya, terima kasih. Selamat menonton.